Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020. Ini bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah ini. Saya sudah mengambil satu kartu dari Rumi Oracle untuk bacaan hari ini sebagai tema pertama. Dan kayaknya The Human Gift ini juga termasuk kartu yang sudah pernah atau baru-baru saja muncul, bahwa kita punya hadiah, yaitu kita boleh melakukan kesalahan karena orang itu lahir masih bayi, belum bisa apa-apa. Kita meninggalkan dunia ini dalam kondisi yang kalau kita punya kehidupan maksimal tanpa ada hal yang membuat kita berhenti hidup di tengah jalan, ya, itu kita punya naik turun siklus kehidupan yang membuat kita semakin pintar, dan itu adalah proses pembelajaran di mana mengikut sertakan membuat kesalahan yang menjadikan kita lebih paham tentang kehidupan. Karena sebenarnya kalau saya lihat kehidupan itu adalah kita mencari cahaya. Pada prinsipnya adalah kita mencari cahaya, tapi memang prosesnya panjang. Katakanlah kalau 60 tahun, harapan hidup kita 60 tahun, dan 60 tahun itu adalah perjalanan yang cukup panjang. Itu dengan satu tema kita mencari cahaya. Bagaimana kita bisa menentukan mana yang namanya cahaya? Karena kita tahu rasanya gelap. Ketika kita berada di dalam gelap, maka kita bisa melihat mana yang namanya cahaya. Dan ketika gelap itu adalah ketika kita mungkin melakukan apa yang kita sebut dengan kesalahan, yang sebenarnya dalam proses spiritual itu adalah proses pembelajaran. Human gift. Oke. Ya, memang kesalahan itu ada dan memang itu memberatkan kita. Batin kita tersiksa dengan kesalahan tersebut, tetapi ini membuat kita menjadi lebih benderang kelak, ya. Oke, buat teman-teman yang ingin menghakimi orang yang melakukan kesalahan buat kita, ya, dan itu adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi saya ingin mengatakan bahwa di dalam ulasan yang sifatnya spiritual, kesalahan itu adalah bagian dari proses, bagian dari dinamika kehidupan. Tinggal kita belajar untuk menentukan apa hikmah dari satu peristiwa. Sehingga kita memang harus menghilangkan bagian yang membawa emosi terdalam, karena emosi terdalam sebenarnya adalah fasilitasi kita belajar, penghayatan, tetapi hasil pembelajaran itu bukan emosinya, tetapi inti dari pembelajaran tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat dari Oracle ini, Angels and Ancestor ini, dua kartu yang muncul, dia munculnya seperti ini, itu dari hewan yang sama, She-Wolf dan Winter, tapi digambarkan juga dengan serigala. She-Wolf, unleash the wild within. Ya, jadi menurut saya memang kita setiap manusia, ini kan digambarkan dengan perempuan karena spiritualitas memang she, always she. Setiap orang itu selalu punya dorongan yang begitu besar, bahwa setiap orang itu ada energi yin and yang, termasuk gelap dan terang. Selain feminin maskulin, ada gelap dan terang. Ada selalu shadow side dan bright side-nya kita. Selalu ada katakanlah dengki, selalu ada kebanggaan, dan itu adalah dinamika, selalu tarik-menarik, karena itulah yang membuat hidup itu bergulir. Kalau hanya satu sisi, maka akan timpang, karena kehidupan itu memang terdiri dari dua hal tersebut. Nah, di sini bagian yang gelap yang biasanya memang kita kendalikan, dan itu adalah norma masyarakat tentu saja, mengendalikan hal yang shadow tadi. Pada saatnya kadang-kadang dia tetap akan keluar, tapi dia tetap bagian dari diri kita yang perlu kita kenali dan kita sikapi. Dan kalau kembali tadi, human gift
Ya itulah gift-nya kita, karena kita manusia itu punya dorongan, punya karsa, punya dorongan yang berat, dan itu yang mendorong kita. Kalau manusia sudah kehilangan karsa, maka dia hilang hakikatnya sebagai manusia. Yang kedua adalah winter, take care of your needs. Jadi karsa tersebut yang terdiri dari macam-macam emosi, kebutuhan, termasuk kebutuhan fisik, ya, kebutuhan lahir, kebutuhan spiritual yang mendasar, kebutuhan emosi yang paling mendasar, itu adalah kebutuhan yang merupakan fondasi dari kemampuan kita untuk berkembang. Dan kalau itu tidak dipenuhi, rasa aman, rasa nyaman, rasa kecukupan, maka kita tidak akan mampu berproses menjadi jiwa yang lebih matang. Dan oleh sebab itu, semua kebutuhan, termasuk kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk dicintai, itu harus terpenuhi. Kalau tidak, apa yang terjadi? Misalnya kita tidak mendapatkan kebutuhan untuk dicintai. Ketika kita masih anak, kita tidak mendapatkan perhatian. Apa yang terjadi pada kita? Kita iri, dengki pada anak lain yang mendapatkan cinta dengan mudah. Akibatnya kita menjadi agresif kepada anak tersebut, anak yang lain. Karena kita menginginkan sesuatu yang kita tidak peroleh. Jadi sangat penting buat seorang anak itu merasa dicintai, karena kalau tidak mendapatkan kebutuhan tersebut, maka akan disalurkan dalam bentuk kebutuhan yang belum bisa dipenuhi dari sumber yang seharusnya kita berharap sumbernya adalah orang tua kita. Karena tidak semua orang tua mampu memberikan rasa kasih sayang dalam bentuk ekspresi, maka kemungkinan anak ini hanya tahu orang tua saya hanya membutuhkan saya berprestasi tinggi, tanpa pernah punya empati, punya compassion kepada orang lain. Nah, kalau itu misalnya terjadi, maka dia dalam hidupnya temanya hanyalah mengejar prestasi tanpa peduli dengan perkembangan emosionalnya. Pada titik tertentu, dia akan harus kembali ke situasi, regresi kembali ke masa lalu untuk memastikan pemenuhan atas kebutuhan emosi tersebut. Ya, jadi ini memang bacaannya jadi mendalam banget, dan ini menurut saya barangkali memang buat beberapa ini adalah situasi di mana kita merasa bahwa tindakan kita didorong oleh hal yang sifatnya katakanlah tidak biasa, tidak normatif buat orang lain, tetapi sebenarnya itu adalah satu petunjuk bahwa bagian dari pribadi kita itu masih membutuhkan pemenuhan atas kebutuhan yang belum diperoleh ketika kita masih lebih kecil. Oke. Kenapa saya bicara panjang lebar tentang itu? Iya, karena mungkin saya lihat bulan di sini. Iya, bulan dia sextile dengan, sebenarnya sextilenya adalah dengan Aries juga. Aries dia semi sextile dengan Pluto. Iya, jadi kalau menurut saya mungkin ini tadi saya kenapa pembahasannya jatuh ke situ, karena memang juga kartunya yang keluar jumping seperti itu, barangkali memang ada pertanda bahwa saya harus bicara tentang hal tersebut untuk beberapa orang yang membutuhkan, adalah ketika energi dari Mars dan Aries, kedengkian ya sebenarnya itu seperti diaktifasi sekarang, dan memang diaktifasi, tetapi kita punya kendali untuk tidak membiarkan mendominasi kita karena dia hubungannya sextile. Dan bulan yang conjunction dengan gambar sabit ini, saya jadi lupa namanya, intinya tentang keberlimpahan. Itu artinya kita merasa ingin mendapatkan kelebihan yang kalau energi Aries adalah kita merasa kekurangan. Jadi kita mencari dari sumber yang barangkali tidak seharusnya kita mencari dari situ. Ya. Ceres,
sorry, saya lupa namanya tadi, Ceres. Oke. Iya, karena sarannya saya ambil yang tengah, sarannya aja The Empress. Apapun yang membuat kita merasa tidak aman, insecure, karena barangkali kita masih belum bisa move on dari perasaan bersalah, itu sebaiknya memang pada saat ini adalah kita berusaha untuk merangkul. The Empress ini kalau saya lihat sebagai merangkul bagian dari diri kita yang ingin disayangi, dan The Empress adalah pemberi cinta, pemberi segala. Dia adalah posisi yang sangat nurturing ya, mencintai, dan dia punya semua yang dibutuhkan. Dan kalau kita lihat Page of Sword-nya ini adalah sebagai hasil, saya yakin ini adalah buat beberapa teman yang punya masalah di masa kecil, yang kekurangan tadi cinta, kemudian mengkompensasikan dengan hal lain yang sebenarnya tetap tidak terisi oleh hal tersebut. Ya, hari ini kita diingatkan untuk kita mungkin saatnya kembali menilik masa lalu kita, memberi satu keyakinan kepada kita bahwa kita itu dicintai. Kalau kebetulan kita berada di keluarga yang memang tidak bisa memberikan rasa aman, ya, sense of security-nya itu nggak ada, atau kurang, atau perasaan selalu dipeluk dengan rasa cinta itu tidak ada, barangkali sekarang adalah saatnya kita mengingatkan ke diri sendiri. Kita paham buat beberapa yang punya masalah itu bukan hal yang mudah, tetapi ini seperti mencolek teman-teman yang punya masalah tersebut untuk menyikapinya secara lebih intensif. Saya pikir itu. Dan terakhir saya akan ambil messages from spirit aja, satu informasi tentunya. The happier you are, the longer you live. Iya, ini memang cerita tentang kebahagiaan. Saya pikir tadi saya panjang lebar cerita adalah cerita tentang seorang yang selalu merasa kurang. Ada yang hilang dari bagian dari hidupnya, entah karena tidak diperhatikan atau entah karena memang tidak mendapatkan perlakuan yang kebanyakan orang semestinya mendapatkan, begitu. Nah, dan ini dibawa hingga orang tersebut, ya, mungkin ada beberapa di antara kita itu merasa agak sukar mendapatkan rasa bahagia, selalu mencari, selalu merasa kekurangan, ya. Nah, ini adalah bagaimana kita mencari kembali rasa bahagia, apapun caranya. Bisa dengan diri sendiri, bisa mencari bantuan dari luar, tetapi kalau kita hidup dengan kondisi bahagia, let go, lepas, berserah, maka kita akan hidup lebih panjang. Sebenarnya kan nggak semua orang punya cita-cita hidup lebih panjang, tapi kebanyakan begitu. Ya, maksudnya adalah kita hidup bahagia dan kita tidak harus mengalami banyak hal yang membuat kita harus sakit, apalagi sampai berhadapan dengan penyakit yang mungkin bisa mengambil kehidupan kita. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.